Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa memulai pelajaran bahasa Arab Quran ini. Dan pertama saya ingin menyampaikan pendahuluan pendek untuk mengenal bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu merupakan bahasa yang sudah sangat lama. Kalau dihitung, bahasa Arab yang kita kenal sekarang ini sebenarnya sudah mulai pada 1,5 abad sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau sampai sekarang sudah kurang lebih 18 abad. Bandingkan misalnya dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, itu sejarah yang paling lama dari bahasa Indonesia itu bahasa Melayu itu kan paling-paling abad 19. Bahasa Jawa mungkin sudah lebih tua, ya, abad 9. Tapi yang istimewa dari bahasa Arab adalah bahwa bahasa Arab yang digunakan pada masa lalu, 17-18 abad yang lalu, itu masih difahami oleh orang-orang Arab zaman sekarang. Karena memang perbedaan antara bahasa Arab klasik dan bahasa Arab modern itu bedanya tipis, tidak jauh berbeda. Strukturnya, kaidah-kaidahnya sama. Perbedaan barangkali hanya berkaitan dengan kosakata yang berkembang demikian pesat, ya, sehingga kemungkinan ada kosakata pada masa lalu yang sudah tidak lagi dipakai, dan orang sekarang untuk bisa memahaminya harus membuka kamus. Baik, kita akan mulai dengan mengenal bahasa Arab dari sisi klasifikasinya. Bahasa Arab bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa Arab standar klasik. Disebut dalam bahasa Arabnya Fushat Turath. Yang kedua, bahasa Arab standar modern, Fusha Mu'asirah. Yang ketiga, bahasa percakapan umum yang disebut dengan bahasa Amiyah. Bahasa Arab standar klasik atau Fushat Turath itu adalah bahasa yang digunakan untuk penulisan karya sastra Arab pada masa lalu yang dikenal dengan karya-karya sastra atau karya-karya syair atau puisi Arab pra-Islam atau pra-Nabi Muhammad SAW. Itu dimulai kurang lebih 1,5 abad sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran juga tergolong bahasa Arab standar klasik. Termasuk di dalam bahasa Arab standar klasik adalah buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis terutama mengenai ilmu-ilmu keagamaan Islam, ya, sejak zaman sesudah Nabi Muhammad SAW sampai masa-masa kemajuan atau puncak-puncak kemajuan peradaban Islam yang melahirkan ribuan atau bahkan mungkin puluhan ribu buku yang kita kenal sekarang ini dengan istilah kitab-kitab kuning, ya, di Indonesia. Nah, itu termasuk bahasa Arab standar klasik. Jadi yang kita pelajari bahasa Arab Quran ini termasuk bahasa Arab standar klasik. Bahasa Arab standar modern, yang kedua, ini yang digunakan sekarang, ya, dalam penulisan buku-buku, digunakan di dalam majalah-majalah dan koran-koran, juga bahasa resmi pemerintahan, ya surat menyurat, dan lain sebagainya. Ini yang tertulis, sedangkan yang lisan adalah bahasa
yang digunakan di dalam konferensi-konferensi internasional, seminar-seminar ilmiah, termasuk perkuliahan di perguruan tinggi di negeri Arab, dan juga di dalam media massa. Nah, bahasa Arab standar modern ini sama untuk semua negeri Arab yang jumlahnya 22. Adapun yang ketiga adalah bahasa percakapan umum yang dikenal dengan istilah bahasa Amiyah. Nah, kalau bahasa Amiyah ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Kemungkinan orang Arab Saudi ketika mendengar pembicaraan orang Maroko di dalam bahasa Amiyah, mungkin mereka tidak paham atau sangat sulit untuk bisa memahami. Ya, ini bahasa percakapan umum. Jadi yang kita pelajari ini adalah bahasa Arab standar klasik atau Fusha at-Turath. Kita masuk sekarang kepada sedikit pengetahuan tentang bahasa Arab. Kita mulai dari pengenalan kalimah atau dalam bahasa kita disebut dengan kata. Kata dalam bahasa Indonesia adalah kalimah dalam bahasa Arab, sedangkan kalimat di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah. Kata atau kalimah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il atau verba, kata kerja. Yang kedua ism, nomina, kata benda. Yang ketiga ada harf. Kita gunakan istilah bahasa Indonesia yang paling dekat adalah preposisi, ya, kata depan atau kata sambung. Fi'il atau verba ini ada 3 macam, yaitu fi'il madhi untuk masa lalu, fi'il mudhari' untuk masa sekarang dan yang akan datang, dan yang ketiga fi'il amr itu adalah kata perintah. Sedangkan isim itu bisa dibedakan antara yang mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu untuk jenis laki-laki, muannas untuk jenis perempuan. Juga tentu di dalam isim itu ada tunggal, ada dual, ada jamak. Kalau kita di Indonesia hanya kenal tunggal dan jamak. Dalam bahasa Arab ada tunggal, 1, dual, 2, dan jamak 3 ke atas. Nah, kita akan dalami satu persatu dari 3 macam kata atau kalimat ini. Yang pertama adalah fi'il. Kita lihat tabel 1 di sini, fi'il atau verba, dengan contoh-contoh yang kita ambilkan dari Al-Quran. Contoh dari fi'il atau verba itu adalah qala. Qala ini fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Ya, diingat, madhi artinya yang lalu, bahasa Inggrisnya past tense, sedangkan yaqulu itu fi'il mudhari' untuk masa sekarang dan yang akan datang, present tense. Ya. Qala yaqulu. Saya yakin para peserta sudah kenal dengan kata ini maknanya, karena sangat banyak disebut dalam Al-Quran. Ya. Berkata. Ya. Amana yu'minu. Beriman. Kafaro yakfuru. Ya, kafir. Ghafaro yaghfiru. Mengampuni. Khalaqa yakhluqu. Menciptakan. Aqama yuqimu. Menegakkan. Waswasa yuwaswisu. Menggoda atau membisikkan. Syakara yashkuru. Bersyukur atau berterima kasih. Harap perhatikan contoh 4 ini, karena nanti akan ada tugas ya berkaitan dengan 4 atau 8 kata ini. Ya, yaitu untuk mencari kata ini di dalam Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Tabel kedua di sini adalah isim, nomina. Di sini juga ada 8 contoh yang semuanya tersebar di dalam Al-Quran banyak sekali. Yang pertama Al-Kitabu, jamaknya Al-Kutub. Dzalikal kitabu la raiba fih, misalnya ya, Al-Kitab. Al-Mu'min,
ya, sudah menjadi bahasa kita. Jamaknya al-mu'minun. Al-kafir juga sudah menjadi bahasa kita. Jamaknya al-kafirun. As-shalah, jamaknya as-shalawat, salat. Al-haq, ya, hak, kebenaran. Jamaknya al-hukuk. Ad-din, al-islamu dinun, dinul Islam. Ya, jamaknya al-adyan. Al-yatim sudah menjadi bahasa kita. Jamaknya al-yatama. Kemudian yang terakhir as-sama, yang di atas langit, jamaknya as-samawat. Tolong juga ini diperhatikan 8 isim atau nomina ini, karena nanti akan berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah harf atau preposisi. Ada banyak harf. Di sini cuma saya berikan contoh 7. Ya, sebenarnya lebih dari itu. Yang pertama, bi. Sering diartikan di bahasa kita ini dengan. Ya, li, untuk. Min, dari. An, tentang. Fi, di. Ila, ke. Ala, di atas. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya huruf-huruf jar ini tidak bermakna sebelum dia dihubungkan dengan suatu kata. Kita ambil contoh di sini, contoh-contoh dari Al-Quran juga. Yu'minuna billah, ya, bi di sini. Kita terjemahkan dengan beriman kepada Allah. Jadi bi di sini bukan dengan terjemahannya, tapi beriman kepada Allah. Li, ya, itu milik, menunjukkan kepemilikan, untuk atau bagi. Li qaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Min, ya, dari, seringkali digunakan dalam arti dari. Minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. An, ya, wal afina anin nas. Al-afina artinya orang-orang yang pemaaf. Anin nas, pemaaf kepada manusia. Fi qulubihim marad, di hati mereka. Qulub jamak dari qalb, artinya hati. Di hati mereka ada penyakit. Yang keenam, ila, ke. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, hendaklah kamu berharap. Ya, berharaplah kamu. Yang terakhir ala, diartikan seringkali di atas, tapi di sini anzalna ala abdina, kami turunkan kepada hamba kami. Ya. Jadi ini pelajaran pertama pada hari ini. Saya kira kita ingat tadi adalah kata dalam bahasa Arab itu ada 3, fi'il, isim, harf. Masing-masing sudah kita beri contoh. Sampai pada bagian terakhir dari pelajaran ini, yaitu tugas untuk latihan. Mudah sekali. Ya. Carilah ayat Al-Quran yang terdapat di dalamnya satu fi'il atau verba, baik madhi atau mudhari'. Ya. Dari 8 contoh yang tadi sudah kita berikan. Ya. Yang kedua, isim atau nomina, tunggal atau jamak. Juga dari 8 contoh yang tadi sudah diberikan. Kemudian yang terakhir adalah ayat yang di dalamnya ada harf atau preposisi. Bi, li, ala, ila, dan seterusnya. Ya. Yang ditugaskan di sini, diberikan tugas di sini kepada para peserta, itu untuk mencari ayat Al-Quran minimal 3. Kalau mau 8 semuanya ambilkan contoh dari Al-Quran, monggo. Ya, sangat bagus. Tapi supaya tidak memberatkan, di sini kita beri minimal 3 ayat untuk masing-masing fi'il, isim, dan harf. Ya. Nah, ayat-ayat yang sudah ditemukan itu tulislah, ya, dan kirimkan ke grup. Ya, bisa tulis langsung di WhatsApp
Tapi kalau yang HP-nya tidak ada tulisan Arab, mungkin bisa ditulis di kertas, sudah difoto, dikirimkan. Atau kalau tidak, bacalah ayat tersebut dan kirimkan melalui voice note. Ya. Jika ayatnya panjang, cukup diambil potongan ayat tapi yang sudah merupakan satu kalimat yang lengkap. Ya, ini tugas yang harus dilakukan, dan kalau saya tidak salah menurut aturan yang sudah dibuat, paling lambat ini diserahkan besok pagi jam 8. Jika ada masalah yang ingin dipertanyakan atau hal yang kurang jelas, ingin mohon penjelasan, silakan bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp atau melalui voice note, paling lambat nanti malam jam 11. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.